Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada hari ini kita masih diberi nikmat berupa iman, Islam serta ihsan. Salawat serta salam tak lupa pula kita huturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Saya atas nama Ita Mahbubah pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan ceramah dengan tema Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi dan yang berjudul dampak yang ditimbulkan dari perubahan yakni modernisasi. Perubahan sosial yang serba cepat sebagai akibat dari modernisasi ternyata mempunyai dampak pada kehidupan kita, baik itu pada diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat, bahkan pula pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya perubahan atau perkembangan yang begitu cepat yang perlu kita ketahui bahwa tidak semua orang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut karena ada orang yang salah dalam menyikapi modernisasi serta ada juga orang yang tidak mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap modernisasi tersebut. Saat ini ada banyak orang yang terpukau dengan perubahan zaman dengan adanya modernisasi seperti makin berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi dan dapat memunculkan hal-hal baru, teknologi-teknologi baru yang dapat membantu aktivitas manusia sehari-hari. Contohnya saja yaitu alat komunikasi, yaitu smartphone. Dengan adanya smartphone, seseorang dapat dengan mudah mengakses informasi-informasi melalui media sosial ataupun internet. Dan selain dari dampak, di samping dari dampak positif tadi, modernisasi juga dapat memberikan dampak negatif bagi orang-orang yang salah dalam menyikapinya. Contohnya saja, orang yang menggunakan media sosial untuk hal-hal yang berbau negatif atau tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti orang yang menggunakan smartphone hanya untuk bermain media sosial dan melihat hal-hal yang seharusnya atau sepatutnya tidak pantas untuk dipertontonkan di muka umum. Dan contoh kedua yang nyata yang pada saat ini yaitu semakin jauhnya akhlak manusia terhadap nilai-nilai agama, lebih tepatnya pada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita kini mulai tersisihkan karena dianggap telah usang. Al-Quran yang dulunya sering dibaca oleh orang-orang tapi sekarang sudah tergantikan dengan teknologi modern seperti smartphone ataupun komputer. Saat ini banyak orang yang tak bisa terlepas dari smartphone-nya tersebut. Kemana-mana selalu ada smartphone pada genggamannya. Bahkan saking asyiknya bermain smartphone atau bermain media sosial, ia sampai melupakan kewajibannya untuk beribadah, yaitu lalai. Ia lalai dengan sholatnya, lalai dengan bacaan Al-Qur'annya, serta lalai dalam membantu orang tuanya. Selain dari alat teknologi yang dapat memberikan dampak pada modernisasi, yang kedua yaitu yang sangat berbahaya dan mengancam generasi muda kita, yaitu meminum minuman keras dan mengonsumsi obat-obatan terlarang yakni narkoba yang saat ini yang sangat berbahaya dan berdampak langsung pada kesehatan fisik maupun
psikis bagi orang-orang yang mengonsumsi kedua hal ini. Dan banyak orang yang menyatakan bahwa alasan seseorang mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang terutamanya di kalangan generasi milenial, diantaranya yaitu agar dapat diterima di lingkungan pergaulannya yang memaksakan ia harus mengonsumsi kedua barang terlarang ini. Dan yang kedua itu alasannya karena mereka hanya sekedar mencoba-coba sampai akhirnya mereka tidak dapat terlepas dari barang haram ini. Dan faktor lainnya yaitu karena ketidakharmonisan dalam keluarga, sehingga pergaulan anak tersebut tidak terkontrol oleh orang tuanya, serta karena minimnya pendidikan agama yang diperoleh orang tersebut yang menyebabkan ia mengonsumsi hal ini dan tidak memiliki rasa takut dengan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sudah jelas agama kita melarang meminum minuman keras dan mengonsumsi narkoba, seperti terlihat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar mendapat keberuntungan. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa khamar, meminum minuman keras, dan juga termasuk mengonsumsi obat-obatan terlarang adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika seseorang mengonsumsinya, maka ia telah mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melanggar larangannya. Hal ini adalah sesuatu yang perlu kita cegah sebelum semuanya menjadi semakin buruk. Salah satu cara agar dapat mencegahnya yaitu dengan memperbanyak aktivitas-aktivitas keagamaan seperti beribadah ke masjid maupun menghadiri atau hadir ke majelis-majelis ilmu dan lain sebagainya. Agar apa? Agar apa kita melakukan ini? Agar kita sadar bahwa kita harus lebih banyak berinteraksi dengan Allah daripada dengan hal-hal yang dapat merugikan diri kita atau tidak penting bagi diri kita. Kiranya itu yang sempat saya sampaikan. Semoga kita semua mampu menjadi orang-orang yang bertakwa, yang selalu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jauh dari kesia-siaan yang dapat menjerumuskan diri kita ke dalam dosa. Sekali lagi, mari kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari perbuatan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka. Itu yang sempat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata dari yang saya sampaikan, sekiranya saya meminta maaf karena hal itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.